mereka mungkin confident-nya Link. Tapi kalau misalnya di head to head, Yusin Shin bis terhadap Link di early game ya habak-habak sih. Di Link ya habak-habak di early, di late game. Kalau misalnya Yusin Shin-nya bikin Win of Nature, head to head jarak deket nih, kesabet Link-nya melehoy. Lebih kuat Yusin Shin, tapi Yusin karena Shin ya dia bisa fleksibel ya, bisa jarak jauh ataupun jarak dekat. Tapi kita lihat di sini, wah penontonnya kalian keren banget, langsung hashtag IPB Pride. Dan juga, wah ini rame banget sih, wah tepuk tangan untuk kalian semua untuk mendukung tim-tim yang sedang bertanding saat ini ya. bener banget buat kalian semua. Kita doakan yang terbaik dan semoga menang. Lihat tuh, wih Unpam Pride. Ini Unpam. Ada yang kurang ajar nih, petani mah nyangkul aja kata Michael. Dikasih tahu ya IPB ya. Wah. Gak usah kasih kendor, kasih tahu bahwa kalian Institut Pertanian Bogor nih bisa jadi jawara di Piala Menpora Esport 2020 Axis nih ya. Oh, tuh lihat tuh, menangin Menpora baru. PTS. Oh, perguruan tinggi swasta. Yang menang jadwalnya kapan? Wah, nanti pokoknya kalian harus tahu kalau kalian tuh harus pantengin terus Piala Menpora. Kenapa? Karena di Oktober nanti ada Grand Final. Bener banget, makanya di follow langsung di Instagramnya di @espl.id biar kalian gak ketinggalan info ya. Karena di situ juga ada info giveaway tuh. Tuh, dengerin kalau kata Kolius dan macam-macam. Kalau Kolius sudah berbicara, baru diomongin Kolius. Gak percayaan sama gua. No, lihat. Nah, jangan macam-macam Ranger Mas Yusin di-pick. Yusin Shin ternyata beneran langsung dipilih. Ini sama Marsud kayaknya tadi yang pilih Yusin Shin nih ya. Karena dari sebelah first pick harusnya dari Marsud dan Marsud juga diri IPB. nih. Ya. Apal gua. Tumben ya, koneksinya lagi bagus. Ya pakai aksis sih soalnya. Ya iyalah, udah pakai Iya. akses. HP aku baru Samsung Galaxy A series. Minumannya juga jadi lancar jos. semua koneksinya ya. Tapi kita lihat di sini dari IPB, mereka ngepick Khalid, Chang'e dan juga Chow. Wah, ini teamworknya kalau simfoninya ini jalan bakal jadi disaster gak sih? Tapi walaupun gitu kayak bahaya juga untuk Chang'e-nya kalau sampai Black Dragon Form nih dipatil, bener-bener naganya matilin Chang'e terus-terusan. Baru pengen ngomong sama Kolius. Apa tuh? Tenang, jangan sedih. Kenapa? Karena mereka ada netralisir. Apa tuh? Mereka ada Yuzong. Ketika team fight dipecah belah sama Yuzongnya ke arah belakang cuma satu. Kalau Yuzongnya udah mecah belah berhasil, tapi di kick sama Chow-nya, depannya dari frontlinernya dari IPB bebas untuk ngacak-ngacak. Ini pasti yang depan itu ini kok. Si siapa namanya? Khalid, DJ Khalid. DJ Khalid tuh bakal berada di depan, dia bakal memberikan damage. Kalau dia di side ataupun tank dia bakal memberikan damage. Benar. Udah pasti itu bakal ngacak-ngacak. Jadi kayak frontliner yang bakal sangat efektif di depan nantinya gitu ketika lagi team war ya. Oke, bentar. Wah. Ini Chow tank. Apa tuh? Chow tank ini. Kenapa gitu? Ada Alice. Jadi Alice bisa Sideline. Khalid gak sih? Khalid juga bisa jadi tank siapa tahu? Kalau mereka main kali tank sebenarnya agak sedikit rugi untuk saat ini. Kenapa? Karena mereka butuh satu buah burst damage yang sustain. Kalau mereka pakai Chow, oke, Chow damage-nya gede banget. Tapi lihat, dia punya Kufra. Dia punya Kufra, dan kalau misalnya Chow Jet Gundonya atau dia The Way of Dragon-nya di cancel sama Kufra, itu bakal jadi bencana. Sedangkan beda kalau misalnya Bener. ada Tornado Descent. Bebas aja mau Kufranya Boncing Ball, mau Kufranya Kayang, mau Kufranya jadi karet, urusan belakang. Apalagi di tornado-nya juga itu bisa nge-harass Uranus ya di sideline ataupun offline nanti ya. Betul, jadi rugi banget kalau misalnya dia jadi tank. Tapi itu balik lagi ke zona nyaman mereka. Dan pinternya lagi dari tim SMA Marsud Diniri itu dia pakai satu buah Valir. Mereka tahu mereka butuh penetralisir tim fight dan mereka pakai Valir. Karena mereka udah punya Yuzong, mereka punya Valir. Team fight kali ini kemungkinan besar bakal dimenangkan Marsud Diniri. Tapi IPB punya Roger. Gimana menurut Kolius? Bener sih, Roger itu juga bakal bisa kok jadi ikutan Ranger Mas. Roger juga bisa langsung masuk dengan lekan pounce-nya ya kan, mengincar ke arah lini belakangnya. Tapi ya serba salah juga karena ketika Roger fokus dengan lini belakangnya, Yuzongnya juga bakal langsung menggunakan Black Dragon Form, matilin si Chang'e kan, karena ketika dia jadi naga tuh di Meteor Shower pun bakal susah ditarget kan. Jadi kayak malah nutupin Meteor Shower-nya nantinya kalau memang Yuzongnya udah cukup pede, cukup durability cukup alot untuk menahan beberapa damage yang akan diberikan dari tim IPB.
Oke, kita bakal membuktikan aja. Grafik analis kita itu hanyalah teori belaka. Karena gameplay bakal dibuktikan langsung di dalam in-game dengan para brother kita, para sahabat-sahabat kita, Sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada. Jangan lupa di like, share juga, kasih tahu ke sana saudara, karena bakal ada giveaway 1000 diamond untuk 5 orang ketika menyentuh 500, 750 dan 1000 like. Let's go, kita masuk ke dalam in-game. Ini dia Piala Menpora Esports 2020 akses. Masih bersama Bung Ranger Mas dan juga Kolius. Dan ini adalah game ketiga di hari ini. Kali ini benar-benar anak SMA akan bertemu dengan seniornya universitas lagi nih. Apakah akan dibuktikan bahwa yang katanya tadi petani mendingan yang cool aja, atau malah SMA-nya yang harus dibully-bully sama anak-anak IPB? Ini dia pembuktian, bakal benar-benar dibuktikan. Dan lihat di arah mid game bakal coba diharas dengan ada satu buah Valir dan burst fireball mengusir mundur para pemain dari tim IPB. Rogernya pun ketakutan menjadi serigala kecil. Oh my god. Seperti prediksi Kolius tadi ya, bener-bener Desert Sandstorm-nya itu diputar-putar pedangnya, dan Uranus bener-bener kewalahan karena dia tidak berhasil untuk menjaga jaraknya. Ionic Edge pun gak bisa kayak dengan cepat ngumpulin stack, kalah cepat dengan Desert Tornado yang dimiliki oleh kalian. Itu yang aku bilang, kalau dia taruh jadi tank, aku udah bilang rugi. Bener gak? Ranger emas, caster yang so tahu jangan dilawan, kan so tahu. Tapi Kolius, kita bakal back to the game, dimana ada satu poin diamankan IPB, tapi di arah bottom lane bener-bener side dari Kataunya memberikan damage yang luar biasa. Sedangkan Whisper bakal coba dihajar kali ini, bakal coba dipaksa menuju ke arah red buff. Kolius, ini berbahaya sekali untuk seorang Yusin Sin. Benar. Walaupun akhirnya dia bisa dengan aman nih ya nge-secure red buff-nya, karena dari tim IPB ini bermain dengan cukup pasif di early game ya. Dia lebih memilih walaupun dia mendapatkan first blood-nya, tapi mereka tahu mereka punya Chow yang kalau engage terlalu dalam walaupun memiliki Shunpo sangat berbahaya, karena Shanxin-nya bakal udah pedas banget dengan 2 buff nih. Jadi kayak it's better kayak mereka hanya zoning untuk memberikan vision, memberikan informasi, dan akhirnya tidak melakukan engage lebih jauh lagi. Oh my god, tapi ternyata gold buff-nya diamankan oleh seorang Uranus, gak berhasil. Dan di arah top lane bakal coba ada team fight, Chow-nya bakal coba dihajar, tapi masih ada Cyclone Ice dihindari dari Terror Revenge. Bakal coba dibalikan keadaannya, dan ternyata tidak mau terlalu terburu team fight-nya di arah bottom lane. Ternyata ada pertukaran laning antara Yuzong dan juga Khalid, tapi walaupun ditukar Yuzong, sebenarnya head to head masih menang Khalid, DJ Khalid. Benar. Tapi keputusan yang bijak, karena dari si Uranusnya ini bakal langsung ditahan begitu saja. Kalau seandainya Khalidnya pintar, dia akan melakukan freeze lane. Dia nggak clear lane, dia benar-benar jagain Uranus di depan. Uranus akan kesusahan untuk mendapatkan XP maupun gold. Jadi it's better Yuzong yang memiliki Dragon Tail dengan area of effect yang lebih besar untuk menahan. Tapi seperti di sini, ya Jet Kundo mulai dihajar begitu saja. Namun Shunpo berhasil meloloskan diri. Itu gak enak apa disebut? Nega ya, bukan Cicak di dinding diam-diam merayap. Kali ini Yuzongnya nggak jadi ikut tim fight. Dia udah nggak punya ultimate lagi. Dia harus mundur, nggak terlalu terburu-buru. Sedangkan ada Kato dari bottom lane. Belum ada duel, ternyata udah ada langsung ke arah suara Kufra. Ditumbangkan Kufranya. Turtle datang bersama dengan ada tim fight di arah bottom lane. Spicy Boy harus mundur. Langsung ada sembur dan di cancel. Oh my god. Permainan yang luar biasa dari seorang Yuzong, berhasil mengcover seorang Valir. Benar-benar Jet Kundo yang on point. Dia langsung menghentikan Meteor Shower yang dikeluarkan oleh Dital, dan juga Valir langsung menuju ke arah turret, bergerak ke arah kanan untuk menghindari projection dari Meteor Shower ya. Sehingga dia masih bisa untuk selamat. Kerugian didapatkan oleh tim SMA Marsudiniri dengan adanya satu buah point kill didapatkan dari Kufra. Turtle terbuka dan hilang. Dua Dragon langsung ke arah seorang Kufra. Kufra yang masih bisa selamat, burst fireball ternyata nggak berhasil di pick up. Masih selamat dengan Chow KOF ya. Ini berbahaya bagi Chow sih, karena beberapa kali dia mencoba untuk masuk, tapi sepertinya lagi-lagi darah dia kembali sekarat dan dia tidak bisa engage lebih jauh lagi. Kayak defensif yang dimiliki oleh tim SMA Marsudini ini sangat kuat sih. Valir langsung cicil dengan burst fireball-nya dan juga Searing Torrent. Dan di atas kita lihat di sini pertarungan antara Tari Piring dan juga si penyihir bersayap ya. Tapi Kolius mau coba dipaksa tim fight, mau coba dia pasang Uranus yang masih bisa selamat. Meteor Shower juga dikeluarkan di sana, tersisa satu berdarah lagi. Ultimate dari Alice berhasil langsung menumbangkan Uranus, dan towernya di sini sangat terbuka. Tyrant Rage menuju ke arah Dita dalam bahaya, ditumbangkan oleh Shanxin begitu saja. Di sana Cleoplia berusaha untuk langsung segera mundur, tersisa 2 bar. Ligan Pounce juga untuk mencakar-cakar, kukunya sudah mulai terasa tajam. Di sana Alice langsung mundur ke arah belakang, di sana 1 bar lagi, tapi malah Kufra yang tumbang di depan. Benar banget, tapi masih mencoba dipaksakan duel, langsung ke arah seorang Valir dipaksakan.
poin tambahan membuat kerugian untuk SM masuk di diri, tapi ternyata Whispernya berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Bakal dibalikan keadaan, ada Roger, bakal coba dibalikan, dan this is it. Roger mengamuk, masih ada Uranus, itu Rogernya kalau paksa masuk dia dapetin poin, percaya sama aku. Karena di sini Uranusnya udah kalah dari segi poin kill. Harusnya Rogernya masuk ke Using Sin, itu bakal jadi poin penting dan dia dapetin 1 turret minimal di bawah bottom atau Dan dia mid. bisa langsung segera mundur ataupun kabur dengan hidden formnya. Killing spree juga. Dia dapetin 1 buah emblem. Sayang sekali ya keputusan yang mungkin ragu, tapi kayak dia lebih bermain secara safe dan mengatur temponya kembali ya. Betul, bukan sembarang betul. Sedangkan ini lihat dari bottom lane masih kuat head to head. Setidaknya Yuzong walaupun tidak kalah tapi tidak menang juga. Dan di arah bottom lane, ini kalau The Way of Dragon langsung didapatkan, dan ternyata gak berhasil. Nega gak dapetin 1 buah The Way of Dragon, tapi mereka rugi bakal dapetin 1 buah flicker. Di sana ada Legend Sesop berhasil mendapatkan 1 buah flicker, tapi ternyata The Way of Dragon-nya ternyata harus ditumbangkan karena tadi masuk ke arah rumput, jadi locknya hilang. Locknya hilang, gak bisa di follow up. Cuma nendang doang. Ini rugi sih karena bener-bener apa ya, ternyata misdirection juga. Rogernya juga cukup pintar untuk segera melakukan solo turtle ya bisa dibilang ya. Dia Tapi- mendapatkan triple buff nih harusnya nih jadi. Tapi lihat Chang'e-nya. Kenapa? Chang'e-nya dapat buff dari seorang Yusin Sin. Bisa perap, Setidaknya mereka dapat objektif yang bisa dibilang nggak rugi banget, tapi equal. Walaupun Apalagi? masih rugi dari IPB. Kenapa? Turret balik lagi. Iya. Turret di arah bottom membuat vision mungkin Yuzongnya bakal lebih bebas, dan ini replay yang cukup bagus, bukan game yang ini, maaf ya. Kita bakal lihat balik. Kita lihat di Bakal sini langsung langsung disiring torrent begitu saja. Tersisa 1 bandara lagi. The Way of Dragon juga dikeluarkan. Nega dalam bahaya. Tersisa 1 bandara lagi. Apakah bisa selamat? Di sini juga datang sang kadal di atas sarana terbang untuk segera mengincar ke arah Hincholo. Dragon Tail namun masih belum kena karena berhasil pindah dengan skill bola-bola ajaib kelereng dari Alice. bakal coba untuk dibalikan keadaan. Desert Tornado bakal membuat seorang Kufranya mundur. Dan tadi tim fight yang cukup bagus dari IPB karena dia tahu dia agak sedikit kurang kuat dari tim fight-nya. Udah mulai bonyok, dipasangkan keadaan, tapi ternyata execute berhasil mendapatkan 1 buah Meteor Shower mengusir mundur para pemain dari tim SMA masuk diri ini. Sember dan membuat para pemain dari masuk diri ini kebecekan basah. Kolios. Kebecekan ya, nggak hujan pada di Land of Down ya. Sembur lah. Iya, tapi tadi sayang banget Meteor Shower-nya itu miring. Kalau seandainya dia arahnya lurus, mungkin dia sengaja bisa memberikan damage yang lumayan sehingga dari tim SMA Marsudin ini langsung segera untuk mundur ya. Karena low HP juga dan agak bahaya kalau mereka untuk memasakkan jika mereka untuk terus maju gitu. Dan bukan hanya itu aja, Mountain Shocker dikeluarkan untuk mendetek kemana keberadaan dari para pemain dari tim IPB. Digocek saja sama Nega, dan Blue Buff sepertinya bakal coba diamankan kembali. Uranus sudah bakal mengcover 5 player berada di arah mid lane. Ini bagus banget decoy dari para pemain dari tim IPB karena Rogernya bakal bebas banget untuk farming di arah bottom dan coba fokus ke arah Turtle. Ini Turtle-nya harusnya dikontes sih, karena mereka punya head to head 5. Yuzongnya udah dipanggil, lihat Yuzongnya udah dipanggil. Alice yang muncul darah map, ini bakal jadi tim fight harusnya. Seperti yang kuduga, tim fight bakal coba dipasangkan. Dan lihat 5 orang sudah berkumpul, dan ternyata Retribution lebih baik. Ini kalau misalnya tim masuk diri ini kehilangan poin banyak, dan ini bencana. Masuk diri ini kehilangan 1 poin. Tersisa setengah darah lagi dan tidak bisa melakukan engage lebih jauh ke arah depan. Namun sepertinya Roger yang berhasil mendapatkan turtle, dia tidak untuk segera kayak masuk ke tengah-tengah tim SMA Marsudini. Ini benar-benar kayak momen yang sedikit hilang lagi. Padahal kalau Rogernya tadi cukup berani, teman-temannya dalam posisi standby dan itu bisa jadi tim war sih. Dan harusnya yang ngebuka Yuzong. Ya. Yang ngebuka bukan Valir, yang Bener ngebuka banget. bukan Uranus. Bener Di banget. sini kita bilang kenapa bukan Uranus? Uranus tebel bang. Lihat Uranusnya 03. Dia pasti udah kalah gold. Dan itu yang ngebuat dia nggak sekuat di seperti match-match sebelumnya Kolius. Jadi mau nggak mau Yuzong, kenapa Yuzong anti CC? Lihat Yuzongnya, lihat flicker bakal coba digagalkan, bakal coba dipasangkan. Alice masih bisa survive dan ternyata langsung Meteor ditumbangkan. Meteor Shower mengcover tapi tidak bisa terlalu lama. Kurva yang ditumbangkan masih ada 2 Way of Dragon. Dan langsung saja dipasangkan 2 Way of Dragon. Dan lihat shutdown untuk tim masuk diri ini. Wah, hampir ya triple kill. Itu kalau main ranked udah dimarahin tuh Chang'e itu setang gitu kan. Kenapa kamu gitu kan nyolong kill saya katanya. Namun ingat bahwa ini adalah sebuah turnamen Piala Menpora Esport 2020 Axis. Yang penting dapat poin kill, timnya dapat Objektif. advantage, objektif gaming. Bener banget Bu Ranger Mas. Kita lihat bakal fokus ke arah turret kedua berhasil diamankan. Dia menunggu momentum 30 detik, tapi kalau mereka udah bisa dapat inhibitor, mereka bakal paksakan. Dan sepertinya mereka bakal balik menuju fokus ke arah 1 buah Blue Turtle. Blue Turtle. Ya. Blue Buff. Iya. Turtle warnanya apa?
Gak jelas, banyak warna-warni. Ada biru nggak? Ada. Blue turtle dong. Ada, ya Blue Turtle. Dan suka-suka Bung Ranger Mas. Namun kita lihat di sini replaynya ya. Ini benar-benar kayak disaster karena langsung di counter begitu saja dari tim IPB juga pada posisi standby, sehingga mereka langsung datang segera untuk ke backup Alice yang lagi dibully-bully saat itu, dan ternyata momennya berubah untuk tim IPB yang mendapatkan poin kill dengan banyak. Ada lagunya, dan ternyata merubah segalanya. Ini kenapa jadi karaokean ya? Back to the game, dimana Bapak Lord yang terhormat sudah balik lagi. Kolius kali ini, lihat dari tim IPB, mereka bakal coba untuk nge-zoning out pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Uranusnya pun nggak berani. Uranusnya pun side lane-nya kalah sama tanker dari tim IPB. Bayangkan side lane, dan itu bakal menjadi kerugian banget. Dan kita bakal lihat red buff-nya bakal dicolong dengan gampang. Retribution-nya masih ada, dan harusnya ini menjadi Lord untuk tim IPB. Bener banget, dan ini udah menjadi deg-degan bagi tim SMA Marsudirini nih, karena makin lama mapping dari tim Institut Pertanian Bogor nih makin luas, vision yang bisa diberikan juga makin oke lagi. Mereka akan tertahan di dalam base, mereka mau gak mau harus startling, karena kalau sampai barangnya salah step, mereka dalam bahaya. Namun di sini Meteor Shower juga digunakan. Black Dragon Fob langsung segera mundur. Pedes banget, semuanya mundur. Pinter banget, tau nggak? Cangganya tuh maksa supaya ultimate dari Yuzongnya keluar, dan dia maksa flickernya keluar. Tandanya ini free lord Bapak Roger itu udah dikasih sepace. Iya, karena memang ultimate-nya udah keluar, flicker juga harus digunakan oleh Kufra. Kalau sampai ditahan, itu Kufra benar-benar jadi mumi sih di Itu harusnya bisa jadi Lord, kenapa Lordnya dilepas ya? Mungkin mau nunggu di enhance, maybe? Oh, bisa jadi, tapi Meteor Shower langsung ke arah belakang. Lihat semua Terran segera dikeluarkan. Ternyata kali ini ultimate-nya udah gak ada lagi. Dan lihat, mereka harusnya langsung ke arah Lord. Mereka juga udah tahu ada 30 detik tidak ada dari Tyrant Rest, dan ini terlalu lama membaik time. Diaramin tidak ada objektif sama sekali. Kerugian untuk tim IPB. Karena kenapa? Mereka itu nahan minion doang, sedang ada Lord. Mereka tahu nunggu enhance, tapi bukan begini caranya. Mereka kalau mau nunggu enhance, lihat minion mereka tuh masih jauh. Ya. Kalau mau mereka clearin dulu semua, mereka nge-pushnya di depan base, bener-bener gak bisa keluar, biar minionnya itu bisa dibilang nyangkut di apa sih, tengah-tengah sini lah. Bener. Jadi dari tim SMA Marsudirini itu benar-benar fokus untuk clearing minion, bukan mau kontes lordnya. Benar. Jadi mereka tuh lihat minionnya sekarang masih ada di tengah. Itu kalau misalnya nggak ada Chang'e, kemungkinan besar tim fight-nya kan di sungai. Nah, itu yang terkadang para player tuh suka lupa mikronya di situ tuh. Hal-hal kecil per detik kecil yang mereka suka lupa. Dan lihat, masih bisa dipush sama Uranus dan ngebuat space dari tim SMA Marsudirini bisa lebih chance lebih besar lagi. Benar, tapi memang sayang sekali bahwa kayaknya dari sisi gold, dari sisi level juga udah mulai ketinggalan ya. Jadi kayak kalau sampai mereka kontes malah itu menjadi sebuah kerugian bagi tim SMA Marsudirini. Dan momen dengan Lord Enhance punya skill charge, ini seenggaknya minimal satu inhibitor turret harus hancur. Nah, memang itu benar kalau kata Kolius, kalau dia team fight mereka kalah, tapi kalau ke pick off 1, Lordnya kan udah di-enhance, rugi dong. Benar. Itu yang zoning diculik ya. Iya, poinnya di situ. Kalau ada yang terculik itu, kenapa? Karena kita lihat dia udah punya Valir, dia punya satu buah Kufra. Kalau ke pick off 1, rugi banget. Lordnya bakal sia-sia. Itu maksud aku concernnya ke arah sana. Kita tidak boleh memikirkan jangka pendek, jangka panjang ya nggak bosku? Bener. Objektif demi objektif apa yang bisa didapatkan kalau kayak mereka melakukan suatu strategi atau kayak mengulur tarik ulur kayak main layangan Oji, atau kayak kisah Oji dengan si dia. Terima kasih. Gua seneng banget ke sama Kolius, dia sudah relax kali ini. Oke, kita bakal lihat di arah mid lane super minion, tapi ternyata Bapak lo terhormat di arah bottom lane. Kolius silakan. Bener banget, dan Lordnya langsung mengecharge begitu saja ke arah base turret dari bottom lane. Namun di sana tersisa 2 berdarah lagi. Raging Sandstorm juga digunakan. Roger dalam bahaya, dikejar oleh Uranus Ionic Edge-nya, tapi dia yang malah dalam bahaya karena dicakar-cakar oleh Roger yang bermain dengan sangat pintar berubah antara human form dan juga wolf form-nya. Tersisa satu orang Valir doang, dan Lord udah masuk. Dan ini bencana. Lihat Spicy Boy mencoba untuk memberikan damage, ternyata tidak cukup, dan wipe out. IPB take the game 1. Permainan yang rapih jadi dipersembahkan oleh IPB sehingga mereka juga berhasil untuk lolos ke babak berikutnya. Kali ini tebakan Kolius benar lagi nih Bung Ranger Mas, gimana nih? Gila. Gak apa-apa kan ketika kita selesai kabur.